seorang difabel atau penyandang disabilitas, dalam hal melihat, saya itu terkena katarak di umur 3 bulan dan lambat penanganan oleh dokter. Jadi saya mengalami hambatan dalam melihat atau berbeda kemampuan dalam melihat. Jadi untuk mata kanan ini sama sekali tidak bisa melihat, hanya bisa merasakan bayangan, tapi yang kiri ini bisa mengenali objek di depan mata yang ada di depan, tapi jaraknya terbatas 1 meter. Dulu sama sekali tidak bisa karena kataraknya kena 3 bulan dan tidak mendapat penanganan. Tapi setelah kelas 2 SMP sepertinya, waktu itu 2007, saya dioperasi dan alhamdulillah ada perubahan sedikit. Saat ini saya sebagai ketua Yayasan Perdik, Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan. Itu didirikan pertama kali nama Perdik digunakan itu tanggal 10 atau 11 Juni tahun 2016. Pendirinya itu ada Dr. Ishak Salim, dia itu non difabel, dan satu lagi oleh Abdul Rahman namanya, dia itu difabel juga, sama hampir mirip seperti saya, memiliki kemampuan yang berbeda dalam hal melihat. Sebenarnya waktu awal pendiriannya yang ingin fokus kita suarakan itu adalah isu literasi dan difabel, karena selama ini bacaan ataupun sumber informasi terkait disabilitas itu masih sangat terbatas. Namun belakangan kami juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain seperti mendampingi kasus difabel berhadapan dengan hukum, yang juga sudah ada karya kami menerbitkan buku melindungi perempuan difabel. Kemudian ada divisi lain yaitu desa inklusif, juga kami punya modul membangun desa inklusif yang salah satunya ini berdasarkan pengalaman yang kami lakukan kemarin di desa Kambuno di Bulukumba. Dan juga pokoknya semua informasi-informasi terkait literasi kami dokumentasikan, bahkan kami punya bahan bacaan yang berhubungan dengan media keberpihakan difabel, media terhadap isu difabel. Jadi itu beberapa hal yang terkait dengan profil organisasi dan lama berdirinya. Kesetaraan bagi kawan-kawan disabilitas dengan menyuarakan hak-hak ataupun hak difabel di berbagai bidang, dan salah satu yang kami kami munculkan di situ adalah isu literasi. Adapun dalam mewujudkan visi misi itu ada 5 atau 7 poin, 5 sampai 7 poin kalau sudah saya ingat. Itu terkait dengan pewujudan pendidikan inklusif, research, dan yang lain-lain. Mungkin kalau untuk detailnya nanti bisa saya share di website atau di profil Perdik kalau mengenai visi yang akan kita untuk mencapai visi itu berdasarkan hasil Renstra atau rencana strategis yang pernah kami susun. Selain melakukan riset ataupun kajian, jadi di Perdik itu ada 5 divisi ya. Jadi yang pertama itu terkait dengan divisi yang membidangi soal riset dan pengembangan. Itu dia fungsi utamanya adalah memproduksi pengetahuan baik melalui riset ataupun tulisan populer yang kemudian nantinya kita upload ataupun kita terbitkan di blog ekspedisi-difabel.wordpress.com. Kalaupun itu nanti jumlahnya banyak, itu nanti akan diterbitkan atau dibuat menjadi buku. Selain itu juga divisi ini membidangi soal kaderisasi. Kita mencari volunteer yang ketika ingin bergabung dengan Perdik, yang ingin belajar dengan Perdik, itu tugasnya divisi ini. Kemudian Humas itu dia tugasnya adalah terkait dengan medsos, sosial media yang Perdik punya,
publikasikan semua kegiatan-kegiatan yang kami punya di sosmed, di Instagram di @mediabilitas_perdik, kemudian di Facebook mediabilitas_perdik, dan juga di saat ini juga kami mengembangkan sedang mengupayakan untuk membuat konten YouTube baik berupa podcast ataupun bicara soal buku, tapi masih sementara berproses untuk sampai ke tahap itu. Kemudian divisi selanjutnya kita ada yang namanya penerbitan, pustakabilitas dan penerbitan. Pustakabilitas itu ini semua di lingkungan ini adalah pustaka, kita menyebutnya pustakabilitas. Jadi kami menyediakan bahan bacaan bukan hanya terkait dengan isu disabilitas, tapi isu-isu lain juga yang kira-kira menarik untuk kita pelajari, karena pengguna yang berkunjung ke sini bukan hanya difabel, tetapi orang lain yang bukan difabel juga kami dalam struktur pengurusan tingkat kami juga sebenarnya bukan hanya difabel yang ada di situ, tapi yang non difabel juga. Kemudian penerbitan yang saya sebutkan tadi, kami punya penerbit sendiri, dan salah satu yang kami terbitkan ini pengalaman kami mendampingi kasus difabel berhadapan dengan hukum ini diterbitkan oleh penerbit Perdik sendiri. Kami punya penerbit dan terdaftar di Perpustakaan Republik Indonesia. Jadi ketika kami punya terbitan dan kami ingin terbitkan sendiri, kami bisa mengajukan untuk ISBN. Jadi sampai saat ini kami sudah menerbitkan 8 buku, dan ini 2 di antaranya ini ini judulnya Keluar dari Hegemoni Pencacatan. Ini tulisan pendiri Perdik dan sekaligus ketua Yayasan Perdik terdahulu. Kemudian kami juga ada divisi advokasi dan pemberdayaan hukum. Nah, divisi itulah yang mendampingi kasus difabel berhadapan dengan hukum, yang kayak ini ketika ada kasus-kasus pelanggaran hak difabel, pelecehan seksual, kebanyakan sih pelecehan seksual, itu divisi ini yang mendampingi, ataupun ada kawan-kawan difabel yang mengalami diskriminasi, itu didampingi oleh divisi ini. Satu yang terakhir itu adalah kemandirian ekonomi lembaga. Jadi tugas dari divisi ini selain tentu saja mengupayakan pemenuhan hak bekerja bagi difabel, kami juga memproduksi beberapa produk yang kami jual nanti untuk lebih memberdayakan publik, ya, supaya kami bisa bekerja tanpa tergantung pada lembaga donor, ya. Jadi kami memproduksi tote bag dan barang-barang yang lain yang kemungkinan bisa kami jual dan menghasilkan income lembaga. Jadi itu beberapa kegiatannya. Selain itu juga kami sering berkolaborasi dengan lembaga lain, melakukan diskusi publik terkait dengan isu difabel dan isu-isu lain yang kira-kira punya hubungan dengan isu difabel. Kami juga kadang mensupport kerja-kerja beberapa lembaga seperti kayak pemerintah Kota Makassar dalam hal penyusunan rencana aksi daerah disabilitas Kota Makassar. Itu kami bekerja sama dengan Bapeda Kota Makassar untuk membuat dokumennya, sekaligus mengasistensi beberapa organisasi perangkat daerah di Makassar untuk membuat program atau rencana kerja yang kiranya memenuhi ataupun sesuai dengan hak-hak ataupun memenuhi hak penyandang disabilitas. Penganggaran sebenarnya ada beberapa hal yang bisa saya jelaskan. Jadi pertama, terkait pendanaan itu tergantung dari lembaga donor. Misalnya kami sedang mengerjakan riset gitu kan, anggarannya biasanya dibiayai oleh lembaga yang punya, yang mempekerjakan kami. Misalnya beberapa sih misalnya dari lembaga donor atau organisasi internasional seperti dari Australia ataupun mitra-mitra pembangunan yang bekerja di Indonesia. Kemudian untuk yang lain, sumber pendanaan yang lain
sebagian besar sih dari proyek saja. Kalaupun dari pengurus Perdik itu sendiri, kami komitmen untuk menghidupkan lembaga ini. Jadi saya dan beberapa kawan itu dipekerjakan oleh lembaga lain sebagai konsultan. Jadi kami mengalokasikan gaji kami sekitar 10-15% untuk kami gunakan berkegiatan berlembaga di Yayasan Perdik ini. Selain itu juga kami punya yang namanya Perdik Aid. Perdik Aid itu semacam lembaga yang kami gunakan ketika untuk merespon bencana. Jadi kami menggalang donasi publik untuk kemudian kami gunakan ketika merespon sejumlah bencana yang terjadi. Salah dua contoh yang bisa saya sebutkan, misalnya ketika gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Palu, itu Perdik juga merespon, kami menggunakan dana publik. Dan juga gempa di Mamuju tahun lalu di Sulawesi Barat, jadi kami mengumpulkan dana di situ dan kami menyalurkannya ke teman-teman difabel yang terdampak. Jadi kalau dari donatur tetap sih tidak ada sebenarnya. Jadi mungkin orang ketika berpikir soal isu disabilitas yang dipikir hanyalah isu charity dan bantuan, padahal tidak melulu soal itu. Jadi mungkin kalau orang ketemu dengan orang buta, pikirnya hanya bisa bekerja sebagai tukang pijit atau bekerja sebagai penjual kritik, atau misalnya ketika bertemu dengan penyandang disabilitas fisik, mereka bisanya hanyalah bekerja di bengkel atau jadi tukang jahit, karena itu yang ditanamkan dalam pemikiran kita dan itu yang sering dilihat. Jadi padahal sebenarnya banyak juga bidang pekerjaan lain yang bisa dimasuki oleh teman-teman difabel, baik itu menjadi dosen misalnya, menjadi peneliti misalnya, ataupun bidang pekerjaan lain yang memungkinkannya dia untuk terlibat di situ. Jadi tantangan utamanya adalah membenahi perspektif masyarakat umum yang mempengaruhi cara pandang mereka terkait ketika memandang soal isu disabilitas. Selain itu juga masih banyak kebijakan yang lahir yang pemerintah punya yang belum berperspektif inklusif disabilitas. Jadi kebijakan itu masih mendiskriminasi teman-teman difabel. Itu saya rasa menjadi tantangan yang kita hadapi saat ini, di mana untuk mengatasi itu yang kami lakukan di Perdik tadi, membuat pengetahuan, mendiseminasikan pengetahuan kepada pemerintah ataupun pihak-pihak yang kira-kira harus kami edukasi untuk mempercepat pemenuhan hak difabel di Makassar maupun di Indonesia secara luas. Perdik ini hadir dan juga rutin biasanya muncul di beberapa media. Saya rasa cukup positif ya, karena bisa memberi cara pandang baru terkait bagaimana memandang kawan-kawan difabel. Banyak juga orang yang mau bergabung di Perdik, karena saya sampaikan tadi bahwa ketika misalnya kita ingin menciptakan kehidupan yang inklusif, maka setiap orang memang harus belajar isu difabel dan harus datang sama-sama belajar terkait isu disabilitas di Perdik. Jadi cukup positif lah, dan banyak juga lembaga yang ingin berkolaborasi dengan Perdik. Perdik itu non-government organization ya, jadi organisasi non-pemerintah. Kami tidak berbasis, Perdik itu hanya ada di sini, tidak struktural, tidak seperti partai politik ataupun beberapa organisasi yang berbasis keanggotaan. Jadi kalau dalam struktur pengurus dan pengurus harian itu ada 16 orang. 16 orang yang bekerja di sini itu difabel dan non-difabel, dan kami inklusif. Tapi kami juga menjangkau kawan-kawan difabel lain untuk misalnya membuat program ketika memiliki program, ataupun membantu mereka untuk memperoleh haknya, kayak difasilitasi untuk memperoleh kartu identitas kependudukan. Ketika ada yang didiskriminasi, mau masuk sekolah umum kami dampingi. Ketika ada yang menjadi korban pelecehan seksual kami dampingi sampai proses persidangannya selesai. Jadi seperti itu. Kami tidak berbasis anggota, ya. Jadi tidak ada
untuk gabung ke Perdik tidak harus jadi anggota Perdik, tapi kalau mau belajar terkait dengan isu-isu difabel silahkan datang saja ke kantor Perdik. Pemerintah itu menjadi mitra kami ya, sepanjang program yang dijalankan oleh pemerintah itu tidak bertentangan dengan pemenuhan hak-hak disabilitas. Seperti yang saya sebutkan tadi, kami bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar dalam menyusun rencana aksi daerah berperspektif disabilitas di Kota Makassar. Kemudian kami juga rencana nanti akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dalam menyusun program yang berperspektif inklusif. Bahkan secara nasional kami Perdik masuk dalam jejaring Bappenas dalam menyiapkan rencana aksi nasional penyandang disabilitas. Jadi saya rasa dengan adanya pelibatan itu berarti kami dinilai secara positif menjadi bagian yang ingin dirangkul dan diikutkan dalam kerja-kerja yang mereka jalankan. Bukan cuma untuk teman-teman difabel, tetapi untuk masyarakat umum misalnya yang memiliki keluarga difabel, jangan dikurung terus keluarganya dalam rumah. Kalau dia difabel, izinkan dia keluar, fasilitasi dia untuk keluar rumah untuk meraih haknya. Bawa dia, kalau dia di usia sekolah, bawa ke sekolah umum untuk disekolahkan. Kalau dipersulit, melapor ke Perdik ataupun ya seperti itu. Atau misalnya kalau usianya sudah dalam usia kerja, mari kita sama-sama memikirkan solusi agar dia bisa memperoleh haknya dalam hal bidang pekerjaan. Sudah waktunya teman-teman difabel dilibatkan dalam segala proses kehidupan bermasyarakat dan proses pembangunan. Itu aja.